Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di Zoom pada acara PKKMB Pasca Sarjana Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman tahun 2025. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, Bu. Masih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya dan antusiasnya ya, walaupun di siang-siang hari ini. Semoga tetap semangat untuk melanjutkan materi-materi yang luar biasa pada kegiatan PKKMB ini. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah materi yang ketiga mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus yang akan disampaikan oleh Dr. Eri Wahyuningsih, dan materi ini akan dimoderatori oleh moderator yang luar biasa yaitu Bu Lulu Nafisa, SKM MKM. Kepada Bu Lulu Nafisa saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kinan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, mahasiswa baru S2 dan S3 Fikes Unsut yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali melanjutkan rangkaian acara PKKMB S2. Dan untuk sesi siang hari ini nanti untuk yang pertama akan ada paparan terkait materi yang sangat penting dan relevan dengan lingkungan akademik, yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Untuk materi ini nanti akan disampaikan secara langsung oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang sekaligus merupakan salah satu tim teaching di S2 Kesmas Fikes. Beliau adalah Bu Dr. Eri Wahyuningsih, Esket Mkes, yang juga merupakan Satgas PPKS di Unsud. Selamat datang Bu Eri, sudah bergabung Ibu. Baik, terima kasih untuk Bu Eri telah bersedia meluangkan waktunya, dan untuk selanjutnya waktu dan layak kami persilahkan kepada Bu Eri untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Lulu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa di program Pasca Sarjana Fikes Unsut. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas di masing-masing room? Boleh angkat tangan, boleh angkat jempol, atau boleh senyum di sana? Oke, baik. Ya, Terima kasih. ya. Ya, materi siang ini saya langsung share saja ya, karena juga waktunya terbatas. Em, Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat ya, karena mungkin saya akan kasihnya highlight saja, karena saya rasa untuk isu ini kita semua sudah aware ya. Jadi saya besar di pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Jadi apa yang akan kami sampaikan nanti, kita kasih judul membangun ekosistem kampus nir kekerasan. Kita berharap dengan apa namanya peraturan dari menteri, kemudian juga di follow up oleh Unsud dengan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, kita bisa minimal mengurangi kasus-kasus kekerasan di Universitas Jenderal Sudirman. Tadi Bu Lulu menyebut Satgas PPKS, yaitu apa namanya periode pertama kemarin tahun 2022 sampai 2024 itu memang fokus pada kekerasan seksual. Namun di tahun 2025 ini nanti sampai dengan tahun 2027 kami bertransformasi menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, PPKPT, di Universitas Jenderal Sudirman. Dan ini transformasi nasional karena adanya perubahan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan yang mengatur tentang eh, PPKS menjadi PPKPT. Baik, saya mulai dengan informasi terkait kebijakan Kemendikbudristek terkait isu kekerasan di lingkungan pendidikan. Awalnya memang sudah cukup lama sebetulnya, dari tahun 2015 pada penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun kemudian isu ini menjadi satu perhatian lebih ketika
tahun 2021 terbit Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 terkait dengan PPKS yang menjadi apa namanya highlight adalah bahwa dari Permendikbud 30 2021 itu semua perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan membentuk Satgas PPKS. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik balik perhatian terhadap penanganan kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual. Sementara sebelumnya, kalau kasus-kasus kekerasan lainnya, sebetulnya kita yakin kita sama-sama tahu lah ya, pasti banyak banyak yang melaporkan adanya bullying dan lain sebagainya. Nah, tapi di tahun 2021 ini turning point terhadap penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, kemudian merespon tahap berikutnya, Permendikbud 2015 diperbarui di tahun 2023 untuk satuan pendidikan, yaitu level SMA, SMP, dan SD dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Ini hampir sama dengan PPKS, tapi fokus di bullying di sekolahan. Kemudian sama dengan Permendikbud 30, di Permendikbud 46 ini juga ada amanah untuk pembentukan Satgas, hanya saja unsurnya berbeda. Kalau di perguruan tinggi itu unsurnya adalah internal sivitas akademika setempat. Jadi ada dosen, mahasiswa, dan Terima kasih. karyawan atau tenaga kependidikan. Kalau yang di satuan pendidikan ini unsurnya adalah dari sekolah, komite sekolah, sekolah bisa dalam hal ini guru ya, kemudian komite sekolah, dan kemudian dari dinas pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang terkait dengan putra-putrinya yang sudah sekolah, kemudian menjadi anggota Satgas P2K istilahnya, pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian tahun 2024 peraturan ini di-upgrade menjadi peraturan nomor 55 tahun 2024 di mana kekerasannya diperluas, tidak hanya kekerasan seksual tetapi ada 6 jenis kekerasan yang tercover dalam Permendikbud 55 tersebut. Dan Permendikbud 55 inilah yang kemudian menjadi dasar perubahan dari Satgas PPKS menjadi Satgas PPKPT. Nah, ini adalah perbedaan antara Permendik 30 dengan Permendik 55. Nanti mungkin materi akan saya share di akhir ini ya, akhir sesi. Minta tolong nanti panitia untuk bisa membantu. Ini bisa nanti saya apa namanya breakdown di slide-slide selanjutnya. Nah, kekerasan apa saja yang menjadi fokus dari Permendik 55 adalah ada kekerasan seksual masih tetap, dan kebetulan dengan nama Satgas PPKPT ini kami sudah bekerja kurang lebih, karena kita bekerja di bulan Januari, ini berarti sudah 8 bulan, ini sudah ada sekitar 30-an kasus yang masuk ke kami, dan memang masih didominasi oleh kekerasan seksual. Namun kekerasan lainnya juga sudah ada laporan. Yang tercover dalam Permendik 55 adalah kekerasan fisik, psikis, perundungan atau bullying, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang kekerasan dalam lingkup perguruan tinggi, saya rasa kalau untuk program pasca sarjana mungkin tidak terlalu tinggi resikonya, karena bisa jadi kendali diri dan proteksi diri sudah lebih baik daripada mahasiswa di S1. Namun resiko tetap sama ya. Jadi saya rasa informasi kita siang hari ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat nanti ke depannya. Untuk gambaran kasus kekerasan di dunia pendidikan, ini tergantung kasusnya ya. Kalau yang KS memang didominasi di perguruan tinggi, tetapi di SMA dan di bawahnya juga ada. Tetapi kalau kita melihat kasus perundungan, dia dominan di sekolah menengah SMP dan SMA. Kemudian untuk intoleransi banyak muncul di sekolah menengah. Di perguruan tinggi ada, namun tidak terlalu menonjol. Nah, upaya pengendalian kekerasan ini sasaran utamanya tentu adalah warga kampus. Warga kampus itu kita mengenal dengan istilah sivitas akademika. Ada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Namun, warga kampus di sini juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang bukan sivitas akademika yang aktivitasnya berada di lingkungan kampus. Kalau secara sederhana, contohnya adalah pengelola kantin, itu juga masuk. Kemudian pekerja bangunan yang sedang bekerja untuk kaitannya apakah membangun gedung atau merenovasi gedung di lingkungan kampus. Sebagai contoh, kemarin ketika kami masih dengan nama Satgas PPKS, itu ada kasus mahasiswa lapor ke kami, dia lagi jalan dari
satu gedung ke gedung berikutnya melewati apa namanya gedung yang sedang direnovasi, terus dia disuit-suitin sama pekerja bangunan. Nah, itu menjadi salah satu bentuk kekerasan juga yang kemudian kita respon. Hanya saja nanti, nah responnya bagaimana jika pelaku atau terlapor adalah anggota sivitas akademika atau bukan. Prinsipnya ada 10, tetapi yang paling apa namanya paling kuat kita pegang tentu adalah yang pertama non-diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik bagi korban. Nah, ini yang kadang-kadang orang mungkin melihat bahwa kenapa sih kok penanganannya kayak lamban dan lain sebagainya. Ketika kami menangani kasus, kami harus berpegang pada prinsip ini, kepentingan terbaik bagi korban. Kalau korban memang korban ini kan sesudah dia lapor, dia harus kita mintai keterangan. Ketika dia tidak sanggup memberikan keterangan, kita harus menunggu sampai dengan dia sanggup dan bersedia dalam kondisi yang sehat fisik maupun mental. Kalau misalnya dia kita undang, datang, tetapi ketika di ruangan ruang kerja kami di Satgas, dia ternyata teringat kejadian, traumanya terlalu berat dan hanya menangis, tidak bisa memberikan informasi, ya tentu tidak kita paksakan. Karena jangan sampai penanganan ini justru akan menambah berat trauma bagi korban. Kemudian independen dan kehati-hatian ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin bagi orang yang melihat penanganan kasus, yang ada beberapa kasus yang cukup viral ya, ada kurang lebih ada, kalau yang saya ikuti ada kasus yang tentang perekrutan model, mungkin Bapak Ibu pernah sempat membaca terkait dengan masuk penipuan apa namanya rekrutmen model masuk ke Unsur, sempat membawa korban beberapa mahasiswa. Kemudian yang kemarin saya rasa mungkin Bapak Ibu juga pernah mengikuti beritanya, itu kayaknya nampak kok kayak nggak ada progres gitu. Lebih karena independensi dan kehati-hatian tim Satgas serta pimpinan dalam mengambil tindakan-tindakan supaya tidak sampai menambah kerugian atau gangguan baik bagi korban terutama ya, maupun unsur-unsur lain yang terlibat. Kemudian, nah jenisnya apa saja? Ini kalau yang fisik saya rasa kita semua bisa paham ya. Kalau tawuran nggak mungkin lah ya mahasiswa pasca sarjana tawuran, kayaknya nggak sampai ke sana lah. Tapi kalau anak-anak S1 masih ya, karena kemarin juga cukup ramai di X itu apa saling menyindir antar fakultas dengan menggunakan kata-kata yang memang bersifat diskriminatif dan ada unsur pelecehan. Ini sedang dalam penanganan kami. Kemudian penganiayaan, perkelahian. Nah, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku ini sebetulnya banyak terjadi, Bapak Ibu. Bisa jadi di pasca sarjana mungkin muncul, hanya saja memang biasanya tidak terbuka secara eh, tidak terbuka secara luas, dan biasanya korban melapor ketika dia sudah tidak sanggup lagi merespon keadaan. Karena beberapa kasus datang ke kami kondisinya sudah cukup berat seperti itu. Pembunuhan sampai saat ini alhamdulillah jangan sampai ya terjadi. Kemudian perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kami menerima laporan, kami akan meminta informasi detail dari setidaknya 3 pihak. Eh, Pelapor, bisa korban, bisa saksi, kemudian saksi, kemudian yang ketiga adalah terlapor. Nah, kalau sudah ada informasi dari ketiga pihak itu, kita akan melihat gambaran bentuk kekerasan apa sih yang sebetulnya muncul dari kejadian yang dilaporkan. Nah, nanti kalau di Permendik itu tidak muncul, maka kami akan merujuk ke peraturan perundangan lain, termasuk KUHP. Nah, di kami, di tim Satgas, memang ada ahli hukum yang nanti akan bertugas untuk apa namanya, menentukan bentuk kekerasan apa yang muncul dari laporan tersebut. Kemudian kekerasan psikis ini kalau di S1 ini sangat banyak sekali meskipun mereka mungkin tidak terasa ya. Pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan. Nah, kalau S2 mungkin pasca sarjana mungkin penyebaran rumor ada resiko, tapi saya rasa sudah cukup, nanti cukup dengan tesis dan disertasi sepertinya ya. Kemudian panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memalukan di depan umum, pemerasan ini juga banyak terjadi, Bapak Ibu. Kemudian perbuatan lain yang dinyatakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian perundungan. Nah, perundungan ini bentuk yang paling dominan memang perilaku kekerasan fisik maupun maupun non fisik yang sifatnya psikis ataupun verbal. Tetapi bedanya adalah kalau perundungan ini biasanya iramanya tetap ya berulang, kemudian menyasar pada korban yang
karakteristik tertentu atau bahkan yang karakteristiknya sama. Kalau relasi kuasa ini adalah kata kunci dalam kejadian kekerasan. Jadi hampir semua kekerasan akan melibatkan situasi di mana ada relasi kuasa. Ada perbedaan power, sehingga bisa juga kita menyebut bahwa salah satu penyebab kekerasan adalah power abuse seperti itu. Dan power abuse itu tidak sebatas pada physical power, tetapi justru lebih banyak pada power administratif gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini apa namanya bentuknya juga fisik non fisik, termasuk yang tadi saya contohkan disuit-suitin gitu. Dan kalau kekerasan seksual ini sifatnya subjektif ya, artinya disuit-suitin itu kan tidak semua orang menganggap itu kekerasan seksual. Tetapi ketika si objek ini merasa terganggu, tidak nyaman, marah, tersinggung, maka sweet-sweet itu akan menjadi bentuk kekerasan seksual. Kemudian berbeda dengan kekerasan lainnya, kami di Satgas PPKS itu menyebut kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang sifatnya irreversible. Dia tidak bisa diputar balik, dikembalikan, menghapus trauma sama sekali itu tidak bisa. Kalau di misalnya ada tawuran, kemudian berdampak pada gangguan fisik, mungkin dengan terapi, tindakan atau apa, mungkin fungsi fisik itu bisa dikembalikan. Tetapi kekerasan seksual ini dampaknya memang paling besar dan paling berat di antara jenis kekerasan yang lain. Kemudian bisa berupa verbal, kemudian apa namanya psikologis dan sosial juga, sampai kemudian menyebabkan seseorang hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Nah, kemudian nanti untuk untuk bentuk kekerasan seksual nanti silahkan bisa dibuka di Permendikbud 55 tahun 2024. Nah, kadang kekerasan seksual ini diasosiasikan dengan pacaran dulu, mau sama mau, kemudian ya kalau mahasiswa pasca sarjana yang kemungkinan sudah berkeluarga mungkin dalam tanda kutip ya perselingkuhan seperti itu. Sehingga kadang-kadang orang tidak terlalu aware bahwa itu adalah apa namanya kekerasan seksual. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah kekerasan seksual adalah ketika prinsip pertama tidak ada persetujuan tanpa konsen, ada pemaksaan, ada relasi kuasa. Nah, tetapi kapankah persetujuan korban ini menjadi tidak berlaku? Misalnya, mohon maaf nih, mahasiswa pasca sarjana Fikes misalnya sama-sama single, kemudian pacaran dalam proses pembelajaran. Suatu saat ternyata ada kejadian korban lapor saya mendapatkan kekerasan seksual oleh siapa? Oleh X. Dia siapa? Dia pacar saya. Kenapa pacaran bisa bisa terjadi kekerasan? Adalah ketika ada situasi seperti ini. Konsen tidak diterima ketika pelaku mengancam, memaksa atau menyalahgunakan kedudukannya, termasuk melakukan bujuk rayu. Itu menjadi konsen yang tidak diterima. Kemudian kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol atau narkoba. Kemudian ini banyak juga yang terjadi. Kemudian mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya atau tertidur. Jadi ada situasi di mana pacarnya sakit, kemudian dia merawat, menunggui, tapi kemudian tergoda untuk melakukan perilaku seksual yang tidak diterima atau tidak diizinkan oleh pacarnya sehingga itu bisa menjadi sebuah bentuk kekerasan. Kemudian memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan, ini termasuk kepada saudara-saudara kita yang memiliki disabilitas, termasuk poin E, ini kelumpuhan atau hambatan motorik sementara, serta kondisi terguncang. Misal, eh, apakah dia katakanlah habis konsul dengan dosen ditolak habis-habisan proposalnya gitu ya. Pura-puranya bukan pura-puranya. Awalnya berusaha menghibur tapi kemudian lama-lama bertambah aktivitasnya sampai ke perilaku yang tidak bisa diterima oleh pasangan. Ini bisa juga menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual. Kalau diskriminasi dan intoleransi lebih pada pembedaan ya, pembedaan, pengecualian, termasuk situasi yang membatasi atau melarang seseorang untuk menonjolkan atribut apa namanya kedaerahan maupun keagamaannya ini bisa masuk diskriminasi dan intoleransi. Kemudian untuk bentuknya bisa diakses nanti bisa dilihat di Permendikbud. Nah, berikutnya adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Ini kadang-kadang kita merasa terpaksa ketika kok ada kebijakan seperti itu sih, kenapa kok kayaknya menekan banget ya, kalau tidak mau ancamannya. Nah, seperti itu. Ini bisa berupa misalnya
Kemarin ada kolega dosen saya nanya, Bu Eri, kalau saya bikin peraturan bahwa seluruh mahasiswa saya harus bisa membuat proposal untuk program kreativitas mahasiswa, misalnya, dan harus submit gitu. Itu kekerasan apa bukan? Saya bilang tergantung dari kompetensi mata kuliah itu. Kalau memang kompetensi mata kuliah yang hendak dicapai adalah menghasilkan proposal yang layak untuk dikompetisikan, maka itu bukan kebijakan yang mengandung kekerasan. Tetapi kalau misalnya kebijakan itu tidak ada relevansinya dengan kompetensi kuliah yang dimaksud, kemudian ada ancaman atau konsekuensi yang juga tidak relevan dengan kompetensi yang disasar. Nah, ini nanti mungkin kalau di Unsur sih selalu ini nggak ada. Apa namanya? Mungkin kalau di tempat-tempat lain, saya kurang paham ya. Tapi untuk sampai saat ini sih belum ada. Kemarin ada mahasiswa yang melaporkan bahwa pada saat penerimaan mahasiswa baru itu ada beberapa poin di mana kalau mahasiswa melakukan kesalahan akan dihukum dengan, nah ada hukuman-hukuman yang sifatnya menurut si pelapor ini diskriminatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini sudah kita respon juga. Ini karena kebetulan di hampir semua fakultas ada ya, kayak misalnya ada kalimat-kalimat yang digunakan untuk niatnya untuk memotivasi mahasiswa baru, tetapi tidak semua mahasiswa baru bisa menerima dengan baik, maka ini bisa berpotensi menjadi kebijakan yang mengandung unsur kekerasan. Berikutnya adalah penanganannya. Bagaimana sih kerjaan Satgas PPKPT itu? Secara garis besar ada tiga, penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Nah, untuk prosedur pelaporan sendiri, kami berkewajiban untuk pertama menindaklanjuti setiap laporan dugaan kekerasan yang diterima. Apapun yang dilaporkan. Pernah kita mendapatkan laporan mahasiswa itu dulu ada istilahnya, mohon maaf nih, begal payudara. Jadi pernah ada laporan masuk, anak lagi jogging di lokasinya di luar kampus. Kemudian dia tiba-tiba kayak apa namanya, diserang oleh seseorang yang dia tidak kenal, identitas juga nggak jelas, yang waktu itu memang melakukan apa namanya, serangan ke arah dada si mahasiswi itu, terus habis itu dia lari. Nah, itu dilaporkan ke kami. Apa yang kami lakukan? Kami ya otomatis menindaklanjuti, kami panggil pelapornya, kita tanyakan dan lain sebagainya. Karena ini adalah orang di luar wilayah kampus, bukan sivitas akademika, dan identitasnya tidak diketahui, bukti-bukti dan saksi-saksi juga tidak ada, maka yang kami lakukan adalah fokus pada kondisi korban. Jadi kita tanya, kamu kondisi seperti apa? Waktu itu dia shock. Kemudian yang kita lakukan adalah pendampingan psikososial untuk anak tersebut sampai kemudian dia merasa cukup tenang untuk bisa beraktivitas kembali. Kemudian merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan, baik pelapor, saksi maupun terlapor, itu Satgas tidak boleh mengeluarkan informasi apapun kecuali laporan kepada pimpinan perguruan tinggi. Kemudian menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, kemudian bagaimana tata cara penanganan kekerasan? Ini kalau misalnya baik terlapor maupun lapor ini adalah sivitas akademika yang bukan pimpinan perguruan tinggi, itu ranahnya di kami, di Satgas PPKPT. Tetapi kalau pelakunya, terlapornya adalah pimpinan perguruan tinggi, maka kami akan melaporkan kejadian ini ke Inspektorat Jenderal dan nanti akan melakukan penanganan. Karena apa? Ada relasi kuasa antara Satgas dengan pimpinan perguruan tinggi meskipun ada prinsip independensi. Namun berdasarkan instruksi dari Permendik, jika memang terlapor adalah pimpinan perguruan tinggi, maka investigasi dan penanganan kasus akan dilakukan oleh Irjen. Kemudian prosedurnya seperti ini alurnya. Tahapan penanganannya, pertama harus ada pelaporan dulu, baru kita bisa tangani. Kalau misalnya ada kejadian, saya sebagai anggota Satgas mengetahui kejadian, tetapi tidak ada laporan masuk ke Satgas, maka saya tidak bisa serta-merta mengatasnamakan Satgas, saya tangani seperti itu. Eh, yang harus saya lakukan kemudian adalah melaporkan kepada
Satgas, meskipun saya anggota ya, bisa sebagai saksi. Kemudian nanti sebisa mungkin ada bukti, ada terlapor dan lain sebagainya. Jadi pelaporan itu harus masuk dulu supaya kami bisa memberikan penanganan dan pelayanan. Nah, apa namanya? Eh, Laporan pertama tentu ke Satgas. Kemudian kami di Unsut punya kepanjangan tangan dari Satgas, yaitu tim relawan yang sudah dibentuk di tiap-tiap fakultas, itu juga bisa melalui tim tersebut. Kemudian Inspektorat Jenderal juga menyediakan kanal pelaporan langsung secara online, bisa diakses juga. Kemudian sesudah itu kami di Satgas melakukan tindak lanjut pelaporan. Tahap pertama adalah pemeriksaan. Sesudah itu pemeriksaan ini terhadap terlapor, pelapor, saksi, kemudian bukti atau dokumen penunjang bukti. Kemudian termasuk diantaranya asesmen psikologis terhadap korban untuk melihat seberapa besar dampak trauma dari kejadian tersebut kepada korban. Kemudian penyusunan kesimpulan dan rekomendasi ini adalah tahap akhir dari kerja kami. Ketika kami sudah menyusun kesimpulan dan rekomendasi, dokumennya kami serahkan ke pimpinan perguruan tinggi untuk di-follow up dan bentuk keputusan rektor sanksi terhadap terlapor. Em, Respon dari pimpinan perguruan tinggi bisa menyetujui rekomendasi, bisa tidak menyetujui. Tidak menyetujui ini bisa memperberat sanksi, bisa juga memberikan sanksi yang lebih ringan. Jadi, tugas Satgas PPK ini berhenti sampai dengan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Nanti yang memutuskan akan diberi sanksi adalah pimpinan perguruan tinggi. Nah, tetapi sesudah kami menyusun dan menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi, kami memantau dan mengawal pimpinan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Karena kami punya tenggat waktu juga bahwa dari penyerahan kesimpulan dan rekomendasi, kami mengharap tidak lebih dari 30 hari surat keputusan dari pimpinan perguruan tinggi terkait sanksi sudah terbit. Berikutnya, bagaimana cara melapor ke Satgas? Ini bisa, apa namanya? Sorry. eh, bisa dengan bermacam-macam cara ya. Yang pertama adalah kami punya hotline. Nanti nomor akan kami share. Bisa WA, kemudian nanti kalau misalnya WA ke Satgas, itu 24 jam kami aktif, nanti akan direspon dan diberikan formulir pelaporan yang bisa diisi dan dikirimkan kembali. Kemudian bisa juga langsung memberikan surat tertulis, kemudian email juga bisa, kemudian menginformasikan bisa melalui DMIG juga bisa. Kemudian yang kami perlukan dalam laporan tersebut adalah paling sedikit ada nama jelas dan alamat pelapor serta kontak yang jelas. Kemudian nama dan alamat terlapor, waktu dan tempat terjadinya peristiwa, dan uraian singkat atau kronologi dugaan kekerasan. Nah, sanksinya karena kita adalah kantor pendidikan ya, maka sanksinya sifatnya administratif. Bisa tingkat ringan, sedang, berat, tergantung bagaimana bentuk kekerasan tersebut direspon sesuai dengan Permendik 55. Nah, jika ternyata dalam kejadian kekerasan itu ada unsur pidana, maka follow up-nya adalah kami mengedukasi korban atau pelapor untuk membawa kasus ke ranah hukum. Nah, kalau nanti pelapor atau korban ini memutuskan untuk ke ranah hukum, maka peran Satgas akan bergeser menjadi pendamping kasus. Penanganan kasus akan mengikuti bagaimana hukum di Indonesia menangani sebuah kasus kekerasan. Sementara kalau untuk dosen dan tendik ini apa namanya, kita juga menggunakan peraturan lain yang relevan termasuk terkait etika pegawai negeri. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini yang ASN bisa jadi akan sama kurang lebih apa namanya gambaran sanksinya. Ini bentuknya apa saja? Ini bisa dilihat nanti di Permendik 55. Nah, bagaimana kalau melibatkan orang luar kampus? Pertama adalah antar kampus. Kalau antar kampus nanti, karena di Indonesia sekarang 100% perguruan tinggi sudah punya Satgas. Nanti Satgas Unsut akan berkomunikasi dengan Satgas Universitas di mana apakah dia pelapor atau dia terlapor untuk sama-sama melakukan penanganan bersama. Sanksi akan dikeluarkan oleh universitas di mana terlapor eh, apa namanya berada.
Kalau misalnya pelapornya dari Unsud, terlapornya katakanlah dari UGM, seperti itu atau sebaliknya, maka nanti yang menerbitkan sanksi adalah universitas di mana si terlapor itu berada. Kemudian ini berlaku untuk mahasiswa maupun dosen dan teknik. Kemudian mitra perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, kegiatan kita di perguruan tinggi itu kan ada tridharma, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat yang kemudian melibatkan mitra. Mitra ini bisa anggota masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya. Contoh misalnya nanti pada saat perkuliahan atau penelitian melakukan kajian di laboratorium perusahaan X misal, maka dia akan menjadi statusnya mitra perguruan tinggi. Jika selama tindakan perkuliahan itu berlangsung ada kejadian kekerasan, maka mahasiswa berhak lapor ke Satgas. Nanti Satgas yang akan berkomunikasi dengan mitra untuk menetapkan sanksi yang apa namanya relevan sesuai dengan dampak terhadap korban serta bentuk kekerasan yang dilakukan. Kemarin kami juga baru saja menangani kasus beberapa mahasiswa unsur melaporkan mendapatkan tindak kekerasan dari salah satu penyedia layanan. Kemudian, nah orang ini kemudian kita ketahui bekerja di sebuah lembaga pemerintah, sehingga kemudian kita berkomunikasi dengan pimpinan lembaga tersebut. Sanksinya mau seperti apa kita serahkan sepenuhnya. Alhamdulillah di follow up oleh lembaga tersebut dan saat ini dalam masa investigasi. Kemudian ini adalah hotline informasi dan pengaduan yang Bapak Ibu bisa simpan. Mudah-mudahan jangan sampai berurusan dengan kami untuk urusan Satgas. Namun sekiranya apakah ada yang tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan kekerasan atau kesehatan mental mahasiswa terkait dengan pengalaman kekerasan atau mungkin kita bisa bermitra sebagai katakanlah bersama-sama mengelola sebuah kegiatan, acara atau lain sebagainya untuk edukasi sih disilahkan. Tetapi mudah-mudahan tidak sampai sebagai apa namanya pelapor, terlapor maupun saksi. Begitu kurang lebih Bu Lulu dan Bapak Ibu sekalian, dan kemudian informasi meskipun sekilas tetapi bisa menambah bekal bahwa Unsud siap mendukung pembelajaran dengan memberikan apa namanya lingkungan aman dan nyaman termasuk lingkungan yang bebas dari kekerasan. Saya akhiri paparannya, disilakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eri atas paparannya. Tadi disampaikan mulai dari kebijakan, kemudian bentuk-bentuknya ya, termasuk juga kemudian tata cara pelaporan, penanganan dan sebagainya tadi oleh Bu Eri selaku Satgas PPKPT di Unsur. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu masih ada waktu, silahkan bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin diskusi bisa menggunakan fitur raise hand atau juga boleh diketik pertanyaannya di kolom chat. Monggo, Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing atau bertanya, berikan tanggapan, kita silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Sudah cukup jelas atau bagaimana, Bapak Ibu? Oke, aman ya, berarti tidak ada pertanyaan. Nanti tadi materinya sangat jelas sekali disampaikan oleh narasumber kita. Untuk Oke, baik untuk selanjutnya sekali lagi terima kasih kepada Bu Eri. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ya barangkali ada closing statement Ibu atau pesan untuk Bapak Ibu semuanya, monggo. Ya, ya, baik, terima kasih Bu Lulu. Closing statement-nya begini Bapak Ibu, kalau mahasiswa pasca sarjana ini dianggap sudah dewasa, sudah paham, sudah tahu apa namanya batasan-batasan perilaku. Namun saya tetap berharap motivasi untuk menjaga diri sendiri. Kemudian yang saya harapkan adalah memahami jika memang di lingkungan belajar Bapak Ibu, termasuk di kampus Fikes nanti, sekiranya ada potensi atau tendensi yang mengarah pada kejadian kekerasan, bersegeralah untuk berkomunikasi dengan kami di Satgas. Kalau di Fikes boleh langsung ke saya nggak apa-apa. Di keperawatan ada Pak Anas, di Kesmas ada bisa segera memitigasi kejadian
memitigasi suasana atau kondisi sehingga kita bisa melakukan pencegahan sesegera mungkin. Ini mohon bantuan sekali lagi supaya kita semua terkondisi aman, nyaman, dan bisa menjalani pembelajaran dengan baik, lulus sesuai dengan target masing-masing. Kurang lebih begitu, Bu Lulu. Terima kasih sekali lagi Bu Eri, kami sampaikan dari panitia, semoga materi dapat bermanfaat dan juga bisa membantu kita semuanya untuk mewujudkan kampus yang sehat, yang aman, dan nyaman ya tentunya untuk kita semuanya bisa belajar aktivitas di Fikes Unsut ini. Eh, Oke, baik. Dipersilakan kepada Bu Eri, barangkali ada kegiatan yang lain. Sekali lagi terima kasih nih Bu atas paparannya. Kita beri applause atau boleh emot untuk Bu Eri. Pamit ya. Iya, Bu. Udah, gitu dong. Bagus. Baik, Bapak Ibu, nah itu ada yang sudah namanya tadi ya, give applause untuk Bu Eri. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk bisa on cam ya, untuk memastikan bahwa Bapak Ibu juga menyimak dan mengikuti aktivitas pada hari ini dengan optimal. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah tentang Eldiru. Ini sangat penting sekali karena ini merupakan salah satu teman yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu ya berkegiatan, belajar dan sebagainya di Fikes Unsut baik untuk yang tadi jenjang magister ataupun juga yang doktoral karena nanti kita kan akan lebih sering kuliah secara online sehingga ini Eldiru ini merupakan teman nanti berjuang Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk materi Eldiru nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Yudeta Nindya Kartika Rizky, SKMPH, yang merupakan salah satu Satgas Eldiru di Unsut. Untuk waktu dan layar, kami persilakan kepada Bu Yudita. Terima kasih Bu Lulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Dengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Selamat bergabung. Perkenalkan, saya Yudita Ninja. Saya staf di Fakultas Ilmu Kesehatan di jurusan Kesehatan Masyarakat. Kebetulan selama saya bekerja di Kesmas, saya diberi amanah oleh fakultas untuk menjadi salah satu tim dalam Satgas Eldiru. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Sambil saya izin share screen, Bapak Ibu bisa mulai mencoba membuka website Eldirunya. Silakan. Apabila sambil bersebelahkan dengan link Zoom-nya, bisa dibuka. Bukanya seperti apa? Silakan buka Pori. Tadi kalau membuka SIA, kita akan masuk ke single sign-on yang ada di Kori Unsut. Salah satu komponennya ada Teraversa, SIA, dan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satunya di bagian yang Eldiru saja. Nah, PowerPoint saya sudah terlihat ya. Karena waktunya 45 menit sebenarnya kalau untuk menjelaskan dan mempraktekkan itu terlalu singkat ya Bapak Ibu. Tapi kita coba pelan-pelan akan saya akomodir. Kita praktek tapi sambil materi juga. Sebentar, apakah materi saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi saya malah belum. Sudah, Bu. Jadi di saya malah sayanya yang belum bisa membuka PowerPoint saya. Wait a second. Bentar, saya stop sharing dulu aja kali ya. Mendadak nervous karena ada mahasiswa S2, S3, dan biasanya saya memandu hanya 2 jurusan. S2 keperawatan dan S2 kesehatan masyarakat. Sekarang sudah tambah banyak mahasiswanya. Nervous sedikit ya. Baik, ini pengenalan sedikit nih Bapak Ibu terkait dengan pengenalan fitur Eldiru mahasiswa. Eldiru itu apa? Eldiru merupakan salah satu learning management system yang kami manfaatkan sebagai sistem informasi untuk menjadi media mendukung media pembelajaran yang ada di Universitas Jenderal Sudirman.
Eldiru digunakan oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari tenaga kependidikan, dosen maupun mahasiswa, sehingga memudahkan para sivitas akademika untuk merekam segala bentuk jenis kegiatan pembelajaran yang ada di Unsut gitu ya. Nah, di dalam Eldiru nanti akan kita belajar bersama tentang fitur Eldirunya, ada aktivitas dasar perkuliahan, contoh kelas Eldiru nanti akan kami tampilkan, serta bagaimana beraktivitas di kelas bersama dengan Eldiru, gitu ya. Nah, mengingat Bapak Ibu semua, terutama di mahasiswa S2 di Fakultas Ilmu Kesehatan, sebagian besar perkuliahan kan dilaksanakan secara daring ya Bu Lulu. Meskipun ada beberapa jurusan yang memang juga melaksanakan kegiatan secara luring, namun segala bentuk jenis kegiatannya akan terekod dengan baik dalam sistem Eldiru. Kalau sebelumnya mungkin pada saat era COVID gitu ya, pasti banyak yang sering menggunakan Google Classroom, kemudian Quizzes, dan produk-produk model lain yang tergabung ke dalam Learning Management System. Nah, Unsur sendiri mengembangkan Eldiru sejak tahun 2019 dan masih terus melakukan perkembangan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kampus. Nah, ini Bapak Ibu silakan ketika login mungkin masih tampilannya kosong hampa gitu ya, kosong semua karena memang baru pada RSN kalau tidak salah ya tadi saya diinfokan baru pada RSN sehingga belum ada nama mata kuliahnya nih di dalam kelasnya. Tapi tidak perlu khawatir, nanti ketika sudah masuk semua ke RS-nya dan sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, dari tenaga pendidikan atau admin akan langsung mensinkronkan data mahasiswa yang masuk di SIA dan mata kuliah yang dipilih untuk terenroll secara otomatis di dalam Eldiru. Seperti itu. Jadi mata kuliahnya akan langsung tergabung di Eldiru masing-masing. Nah, ini sistemnya, alur sistemnya. Jadi pada tahun 2020 waktu itu COVID ya Bapak Ibu, pada awalnya kami mensyaratkan hanya untuk 2 mata kuliah di masing-masing konsentrasi di 5 jurusan di Fakultas Ilmu Kesehatan untuk bisa dijadikan contoh untuk mata kuliah e-learning. Tapi kemudian ketika COVID melanda, kami memindahkan segala bentuk jenis aktivitas menjadi sistem daring gitu ya. Dan ini bisa diakses oleh Bapendik dan tim Satgas Eldiru, kemudian terintegrasi dengan SIA dan merupakan platform resmi yang dimiliki oleh universitas. Di dalamnya ada banyak sekali konten, mulai dari konten materi. Nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi kalau zaman sebelumnya kan mungkin pada saat kuliah bagi materinya dong gitu ya, atau minta materi ke dosen. Tapi sih dengan adanya Eldiru ini atau LMS ini, Bapak Ibu cukup download saja materi yang ada di Eldiru. Nanti dosen biasanya akan mengunggah materi sebelum, setelah maupun saat perkuliahan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengakses dulu. Kemudian yang paling sering digunakan juga adalah fitur pengumpulan tugas, fitur ujian, juga bisa menggunakan support system seperti link Gmeet, Gform maupun video dari YouTube. Jadi sangat memudahkan sekali gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan diminta presensi selain menggunakan Teraversa, tapi beberapa mata kuliah atau beberapa aktivitas mungkin tidak langsung terekam di Teraversa, sehingga Bapak Ibu perlu melakukan absensi itu di Eldirunya. Nanti akan kita lihat tampilan Eldirunya seperti apa. Di program sarjana, Eldiru juga memfasilitasi kelas KKN, seminar hasil, pendadaran, hingga praktek kerja lapangan. Bahkan kalau di jurusan kesehatan masyarakat sendiri, kami mengakomodir untuk kegiatan program PBL atau praktek belajar lapangan. Semua kegiatan mulai dari PBL 1 dan 2 itu terekord dengan rapi di Eldiru, sehingga untuk pengumpulan tugas, pembekalan, semua sudah dilakukan di Eldiru. Plus poinnya, kelas jadi bisa dilakukan secara mudah dan bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah mendownload ya buku pedoman yang dibagikan oleh masing-masing prodi mungkin. Jadi di dalam buku pedoman mahasiswa itu juga tertera tampilan Eldiru. Nah, Bapak Ibu boleh tuh mulai membuka di situ. Tampilannya seperti apa sih? Nah, nanti akan kita praktikkan juga. Ini beberapa tampilan awal yang muncul di Eldiru. Di Eldiru pun ada panduan bagi mahasiswa. Nanti akan kita tampilkan PowerPoint-nya dulu aja. Nah, Eldiru tidak hanya bisa diakses melalui laptop saja Bapak Ibu, tapi juga bisa menggunakan handphone dan aplikasi Moodle. Kalau menggunakan laptop, tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan Windows-nya
ada mata kuliah yang kita tempuh gitu ya, kita ambil di semester itu. Kalau ini mata kuliah, kebetulan ini mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian kalau membuka lewat handphone, tampilannya akan seperti ini. Websitenya sama, semua websitenya sama, eldiru.unsur.ac.id. Nanti sign on-nya menggunakan SSO dari akun SIA Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya, nggak mau pakai website atau nggak mau pakai laptop gitu, pakainya aplikasi Moodle. Bapak Ibu bisa install aplikasi Moodle lewat Play Store dan nanti bisa memasukkan website Eldiru karena sudah langsung terenroll di situ dan Bapak Ibu bisa memasukkan akun Bapak Ibu masing-masing. Nanti tampilannya tidak beda jauh dengan tampilan website. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu contoh tampilan bagi mahasiswa. Ini baru tampilan awal ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke kelas, satu room kelas, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nanti akan kita buka langsung di LD-room-nya. Ini contoh tampilannya saja. Ini salah satu tampilan mata kuliah yang saya ampuh di semester genap lalu, mata kuliah manajemen logistik. Nanti akan kita praktikkan satu persatu ya, karena waktunya terbatas sehingga materi mungkin akan saya terangkan secara singkat untuk perkenalan. Jadi aktivitas dasar perkuliahan yang ada di Adiru biasanya adalah presensi kuis untuk mahasiswa, bisa penugasan, bisa kuis, bisa diskusi bahkan. Kemudian yang selanjutnya bisa materi pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Kalau materi pembelajaran langsung biasanya akan diberikan materi yang diunggah dalam bentuk file, nanti Bapak Ibu tinggal unggah saja, tinggal download saja lewat Eldiru. Atau materi pembelajaran tidak langsung, para dosen biasanya akan mencantumkan baik folder maupun link URL yang berkaitan dengan materi kuliah yang diberikan, seperti itu. Kemudian untuk berinteraksi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan forum diskusi pada fitur yang ada di Eldiru. Nanti akan kami tunjukkan fiturnya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, biasanya di Fakultas Ilmu Kesehatan kami sudah tidak lagi menyelenggarakan ujian secara luring. Tapi baik S1, S2 maupun S3, kami menyelenggarakan ujiannya secara daring dan itu by sistem Eldiru. Jadi para dosen akan mengunggah soal, jawaban, kemudian penilaian itu langsung di Eldiru begitu. Jadi itu sangat memudahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan di mana saja dan kapan saja. Terus apakah ada potensi menyontek? Tentu saja ada, gitu ya. Potensi kecurangan tetap selalu ada. Kebetulan kami menemukan banyak pada saat ujian akhir semester kemarin di mahasiswa sarjana, program studi sarjana. Mereka menyontek karena kita menyarankan untuk menerapkan safe exam browser di gadget mahasiswa. Tapi ternyata tetap saja ya pengawasan yang kurang sehingga kita masih kecolongan mahasiswa masih sedikit curang dengan membuka chat GPT. Tapi dari situ kami belajar untuk mengupgrade sistem supaya menerapkan sistem safe exam browser di gawai masing-masing mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3, begitu. Kemudian untuk keperluan administrasi tentu ada setting presensi, gitu ya. Tadi sudah saya singgung di awal. Nah, ini contoh tampilan kelas Eldiru Bapak Ibu, bisa dilihat di sini ya. Kebetulan saya satu tim teaching dengan Prof. Budiaji. Jadi ini saya ambil satu contoh pertemuannya. Biasanya di jurnal perkuliahan di masing-masing section itu akan ditampilkan pertemuan berapa, topik pertemuan pada hari itu apa, kemudian kapan pelaksanaannya, waktu, tim teachingnya siapa, kemudian bisa jadi referensinya, bisa jadi sub CPMK-nya, bisa capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan tersebut gitu. Yang pertemuan 12, kemudian ada juga di sini fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu lihat. Ini tadi yang saya bilang ya, ada fitur presensi, kemudian ada materi, ada ruang obrolan, kuis, bisa juga untuk polling Bapak Ibu apabila menginginkan siapa yang mau menjadi ketua dan sebagainya. Ada juga penugasan-penugasan. Nah, ini biasanya para dosen menginginkan mahasiswa untuk mengumpulkan penugasan sudah tidak lagi lewat paper gitu ya, kita sudah paperless, jadi biasanya menggunakan penugasan yang ada di Eldiru. Jadi di Eldiru itu bisa aja ada materi, kuis, bisa berupa tugas, link video, referensi, diskusi materi, bahkan Eldiru itu sudah tergabung dengan Google Meet. Misalkan Bapak Ibu itu nanti kelasnya online, dosen sudah tidak lagi akan share
Jimit via grup gitu ya, tapi sudah langsung akan disinkronisasi dengan akun SSO dosen sehingga mahasiswa tinggal klik Jimit yang ada di LDRU gitu aja. Jadi semua kegiatan sudah terrecord dengan baik di LDRU seperti itu. Ini evaluasinya Bapak Ibu, ini saya tampilkannya hasil ujiannya ya, tapi di LDRU itu bisa memfasilitasi untuk kegiatan ujian baik berupa pilihan ganda dengan essay, pilihan ganda dengan G-form, maupun essay, kuis, dan tugas. Atau ada juga kami mencantumkan sistem ujian dengan benar salah, deskripsi panjang, maupun pengumpulan ujian tertulis bersama gitu ya. Jadi ada beberapa dosen yang biasanya menyediakan ujiannya itu dalam bentuk penugasan. Nanti tinggal dikumpulkan aja. Nanti ada fiturnya, fitur penugasan seperti itu. Oke, mari kita demonstrasikan kelas LDRU-nya. Boleh minta tolong Bu Lulu, saya mohon izin karena ternyata laptop saya crash kalau membuka banyak fitur. Jadi saya akan stop sharing dan meminta bantuan Bu Lulu untuk membuka LDRU, tampilan LDRU. Oh, masih ada yang menunggu password. Baik, kalau yang masih menunggu password bisa menyimak dulu gitu ya. Rekaman pengisian SIA tadi sudah, ini tinggal yang LDRU. Nah, ini kebetulan tampilan LDRU saya boleh yang kursus awal dulu, yang my course dulu. Yang my course ya, my course. Nah, pada saat Bapak Ibu membuka LDRU, tampilan pertama biasanya kalau tidak home dashboard. Tapi kalau mau mengakses langsung tampilan kursus atau kelas yang sedang ditempuh, Bapak Ibu bisa langsung klik bagian My Course-nya. Gitu. Nanti di bagian My Course, Bapak Ibu akan langsung melihat mata kuliah yang list mata kuliah yang dibebankan ke Bapak Ibu sekalian gitu. Biasanya dalam satu semester bisa 8 sampai 10 mata kuliah. Ini karena ini saya tampilin tampilan dosen ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang saya ampu. Nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih, dan ini bisa menampilkan mata kuliah yang sudah ditempuh, sedang ditempuh, maupun yang akan ditempuh. Tapi biasanya untuk mahasiswa baru, tampilannya akan sama. Jadi mata kuliah yang sedang ditempuh saja. Ya. Coba kita buka satu dulu yang mata kuliah kolaborasi tim kesehatan. Ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu kalau membuka satu kelas. Ini karena saya mengampu mahasiswa S1, jadi ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa dosen akan mencantumkan deskripsi mata kuliah. Kemudian tampilan untuk per sectionnya Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri, tampilan sebelah kiri itu. Nanti akan di scroll, kalau scroll ke bawah itu langsung ada section pertemuan berikutnya. Karena minggu ini kebetulan kami baru melaksanakan pertemuan pertama, jadi ini tampilan awal dulu. Ini ada deskripsi mata kuliah. Ini bisa di Bapak Ibu baca karena masing-masing dosen tampilannya akan berbeda. Tergantung kreativitas dari dosen pengampu, apakah mau menampilkan gambar, apakah mau menampilkan sub CPMK, apakah mau menampilkan tujuan pembelajaran, materi, atau bahkan ada yang pengen eksis gitu ya, Bapak Ibu biar mahasiswa tidak bingung, ada yang mencantumkan fotonya supaya bisa tahu. Kadang kan nggak ketemu langsung Bapak Ibu dosen kami seperti apa. Nah, ada yang mencantumkan fotonya. Ini tampilannya, boleh turun dulu. Nah, pertemuan pertama biasanya Bapak Ibu nanti akan menemui pertemuan kontrak gitu ya, kontrak dan pengantar. Ini contohnya seperti ini. Nah, kalau ada kuis, turun lagi Bu Lulu. Nah, untuk pretest ini adalah salah satu contoh kuis, tapi menggunakan Google Form. Jadi ketika Bapak Ibu klik, nanti akan masuk ke dalam tampilan seperti ini, dan ketika diklik linknya, itu akan masuk ke Google Form. Ini apabila kuis yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen itu tersinkronisasi dengan Google Form, gitu ya, supaya mendapatkan datanya lebih mudah. Ini kalau Google Form seperti ini. Tapi ada juga yang kalau kuisnya itu nanti masuk langsung ke pengerjaan kuisnya. Nanti akan kita berikan contoh. Kemudian, pelan-pelan dulu. Nah, ada pembagian kelompok. Jadi Bapak Ibu, misal ada penugasan berkelompok, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi repot nanti kelompoknya dengan siapa. Biasanya kalau di fitur LDRU, fitur pembagian kelompok ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk memasukkan diri ke dalam kelompok-kelompok yang sudah disediakan oleh dosen.
Jadi penugasannya otomatis nanti akan record dengan baik di Hadiru. Boleh dibuka dulu. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengelompokan secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi dosen hanya akan menyediakan room kelompoknya dan mahasiswa tinggal klik become member of di kelompok yang diinginkan. Gitu. Nah, tinggal diklik sebelah situ aja. Itu kalau pembentukan kelompok. Kalau mahasiswa S2 kayaknya masih ada ya tugas kelompok gitu ya. Kemudian materi kuliah. Nah, ini yang sering terjadi, bukan sering terjadi, sering dialami mahasiswa masih kontak dosen ya kalau zaman-zaman dulu gitu ya. Pak, Bu, boleh minta materinya tidak gitu. Tapi kalau di Diru dengan adanya Diru, Bapak Ibu tinggal klik saja ini fitur file. Jadi biasanya dosen akan memberikan ini materi kuliah pertemuan 1 atau materi kuliah pertemuan 2. Dan itu akan langsung terunduh secara otomatis ke dalam gadget Bapak Ibu sekalian. Kemudian diskusi. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi bersama terkait isu-isu yang mau dibicarakan untuk penugasan kelompok. Di sini, Bapak Ibu bisa memulai diskusi, misalnya isu kesehatan terkini, isu kelas rawat inap kebijakan kelas rawat inap standar yang saat ini kembali dikaji ulang karena penerapannya masih belum bisa optimal gitu ya. Nah, ini bisa langsung ketik di sini, nanti akan memancing teman kelompok yang lain atau teman-teman satu kelas yang lain untuk bisa ditanggapi. Jadi kayak kalau di media sosial kan biasanya kita melemparnya di media sosial Facebook, kemudian X, Thread, Kaskus mungkin masih ada yang pakai ya. Nah, di sini kita bisa pakai fitur diskusi ini atau forum gitu Bapak Ibu. Nanti bisa di-reply, bisa ditanggapi, bisa juga menggunakan link. Jadi kalau misalnya mau memasukkan link juga bisa gitu. Ini fitur diskusi. Kemudian atau Bapak Ibu ini kan saya lihat juga ada mahasiswa S3 keperawatan. Nah, Bapak Ibu para calon doktoral ini kan sering diskusi ya, tidak sempat bertemu, tidak sempat ada waktu untuk berdiskusi. Fitur forum diskusi ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu jika mau melakukan diskusi bersama gitu. Sangat memudahkan sekali ternyata. Tinggal minta ke dosennya untuk mengaktifkan atau menambahkan fitur forum diskusi ke mata kuliah yang mau didiskusikan. Kemudian untuk keperluan administrasi, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi daftar hadir. Meskipun sekarang absensi sudah bisa dilakukan melalui sistem Teraversa ya, Bapak Ibu udah diperkenalkan kan ya tadi dulu? Oh belum ya? Sudah atau belum? Jadi absensi biasanya dilakukan menggunakan Teraversa, tapi masih ada beberapa sistem yang karena belum tersinkronisasi dengan baik sehingga absensi juga bisa dilakukan di LDRU. Nah, nanti tinggal diklik saja presensi LDRU-nya. Tampilan di mahasiswa mungkin akan terlihat seperti apakah menghadiri atau tidak. Boleh tolong buka di, oh ya boleh. Switch role, kita tampilin jadi mahasiswa ya cerita. Nah, mahasiswa tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau mengisi bagian status itu akan terisi present, sick, atau izin, hadir, terlambat, atau alpha. Jadi nanti tinggal diklik aja kehadirannya di bagian status gitu. Tinggal diklik hadir. Di tanggal, biasanya tanggalnya itu sesuai dengan tanggal perkuliahan. Kalau lebih dari itu biasanya kalau udah lebih dari seminggu udah nggak bisa diakses gitu. Kalau ternyata ada kesulitan dalam akses absensi, bisa langsung mengkontak dosen yang bersangkutan. Jadi dalam satu tim teaching, itu semua dosen bisa mengakses satu mata kuliah yang sama. Gitu. Misalnya, kalau dari list tadi saya lihat, siapa ya? Misalnya Prof. Dwi bersama dengan Bu Eri. Contoh saja Prof. Dwi dengan Bu Eri satu tim teaching dalam mata kuliah kesehatan global. Maka Bu Eri, baik Bu Eri maupun Prof. Dwi itu bisa mengakses dan mengedit keseluruhan fitur yang ada di Hadirunya. Jadi Bapak Ibu tinggal meminta bantuan beliau, Bapak Ibu mohon izin, saya belum sempat absen, mohon diperpanjang, atau ketika penugasannya terlambat mengumpulkan, itu nanti juga bisa disampaikan ke dosen yang bersangkutan. Kita lihat penugasannya dulu boleh buka arsip yang manajemen logistik di tab. Nah, itu
Nah, ini salah satu contoh kelas yang lalu. Nah, ini kalau fitur pengumpulan tugas mungkin bisa di change role aja ya Bu Lulu, ke role ke student aja. Nah, oh udah nggak bisa. Oke. Coba buka ke pertemuannya aja dulu. Misalnya ini nggak bisa ya udah. Coba ke bawah dulu. Oh ya, karena sudah selesai. Ya, pengumpulan tugas. Nah, nanti pengumpulan tugas tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Silahkan perhatikan kapan tugas dibuka dan kapan deadline pengumpulannya. Kalau bahasa Inggris berarti due date-nya kapan. Karena sistem akan mendeteksi bisa menerima, bisa tidak apabila penugasan itu sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Jadi due date itu bisa diperpanjang. Jadi ada due date, ada maximum assignment. Kalau misalnya due date-nya itu diperpanjang, berarti Bapak Ibu masih bisa akan menerima, tapi ada notifikasi bahwa Bapak Ibu terlambat dari deadline. Kalau ternyata ada perpanjangan waktu sedikit gitu. Kalaupun ternyata mengumpulkannya itu mepet waktu deadline atau bahkan lebih 1 menit atau 1 detik dari pengumpulan deadline itu akan langsung terbaca. Coba kalau pembacaan keterlambatan, Bu Lulu balik ke role kita sebagai pengelola, turun ke bawah. Oke, submitnya 4. Coba kita lihat submissionnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oh, ini belum ada yang mengumpulkan malah. Oh, udah. Jadi ada pengumpulan tugasnya akan seperti ini. Kalau tidak salah ini nggak ada yang terlambat ya. Nanti kalau kasus ada keterlambatan akan langsung berwarna merah penugasan. Nah, ini kan pengumpulannya hari Rabu, dari Selasa maaf, hari Selasa tanggal 10 Juni. Kalau dia terlambat, berarti nanti itu langsung merah tampilannya. Ya, nilainya juga kalau sudah ada, apabila dosen langsung memberikan nilai di penugasan tersebut, Bapak Ibu bisa langsung mengakses di RUP untuk melihat berapa sih poinnya seperti itu. Kemudian itu contoh penugasan. Tapi ini penugasan secara berkelompok ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa penugasan yang memang dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Kalau penugasannya secara berkelompok, misalnya ada CBL seperti ini, maka pengumpulan akan dilakukan oleh perwakilan kelompok saja. Jadi ada setting yang dilakukan oleh dosen, apakah tugas dikumpulkan secara individu maupun kelompok. Apabila tugas dilakukan secara berkelompok, biasanya akan dilakukan oleh perwakilan kelompok, jadi yang unggah cukup 1 orang saja. Tapi kalau tugas individu, maka semua harus mengumpulkan melalui fitur ini, gitu ya. Kemudian kalau di metode case-based learning atau project-based learning ada penilaian anggota kelompok. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk menilai satu anggota kelompoknya melalui fitur penilaian anggota kelompok atau peer assessment. Peer assessment bisa berfungsi apabila Bapak Ibu bergabung secara mandiri atau bergabung ke dalam kelompok yang sudah dilakukan di fitur pembagian kelompok secara mandiri. Gitu. Jadi ini nanti bakal bisa muncul penilaian Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah berkelompok seperti ini. Nanti baru bisa melakukan penilaian anggota kelompok. Kalau belum, berarti Bapak Ibu tidak bisa menilai teman satu kelompoknya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ujian mungkin ya. Ujian, mari kita lihat ujiannya Bapak Ibu karena ujian itu merupakan salah satu yang paling sering ditanyakan ke mahasiswa. Bapak Ibu ujiannya seperti apa? Nah, pada saat ujian biasanya ada 3 fitur penting yang dicantumkan oleh para dosen untuk dikerjakan oleh atau dipenuhi oleh mahasiswa. Yang pertama attendance atau daftar hadir, artinya Bapak Ibu tetap harus mengisi daftar hadir yang ada di Hadiru. Kemudian yang kedua adalah ujiannya dalam bentuk soal, baik itu soal penugasan maupun soal kuis. Coba kita klik dulu, ini saya setting kebetulan contohnya yang bentuknya kuis. Nah, kita lihat preview kuisnya, apa. Nanti ada ketentuannya Bapak Ibu silahkan perhatikan waktu pengerjaan soalnya dan berapa poin dalam satu soal gitu ya. Ini tampilannya seperti ini. Sama seperti kuis online ya, sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah lebih familiar kalau mengerjakan kuis-kuis online. Mirip sebenarnya. Soalnya bisa boleh. Iya, ini soalnya adalah salah satu contoh soal yang diacak. Jadi
buku itu tulisannya question 1 nomornya 14, question 2 nomornya 15. Ya, itu adalah salah satu langkah kami untuk mencegah kecurangan di kalangan mahasiswa. Jadi kalau mau nanya, question nomor 4, loh, nomor 4 itu di aku nomor 1, di dia nomor 5, gitu. Jadi emang fitur acak nomor kami aktifkan sehingga meminimalisir tingkat kecurangan di antara mahasiswa gitu. Kalau sudah, nanti jangan lupa disubmit. Nah, nanti akan tampilan kalau sudah selesai akan disubmit seperti ini. Nanti tinggal submit all and finish. Tapi Bapak Ibu tidak perlu panik, misal ketika masih mengerjakan, kok tiba-tiba waktunya habis, default setting yang ada di tampilan dosen itu akan secara otomatis menyimpan jawaban mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba error, ada technical difficulties atau technical problems, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silakan langsung kontak baik itu tenaga pendidikan maupun dosen yang bersangkutan untuk menanyakan apakah soal atau jawaban LDRU saya sudah terekam dengan baik. Kalaupun belum, Bapak Ibu boleh meminta bantuan dari tim Satgas LDRU di jurusan masing-masing. Ini nanti akan di-share ya Bu dengan panitia ya Bu dulu ya. Siapa Satgas? Karena di 5 jurusan kami sudah memiliki perwakilan untuk Satgas LDRU-nya. Kalau di Mas ada saya, di keperawatan ada Pak Hasbi, di jurusan ilmu gizi itu ada Bu Katriandini, di Penjas ada Pak Arvin selaku sekjur, kemudian di farmasi ada Bu Nia. Oke, kita balik lagi selain ujian. Oh ya, di ujian ketika ujian biasanya Bapak Ibu juga akan diminta untuk menilai ikat gitu ya. Nah, link ikat ini adalah link untuk menilai kinerja perkuliahan para dosen setelah mengajar dalam satu periode. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta mengisi ini. Tidak perlu khawatir, tapi ini merupakan satu komponen yang penting. Tapi kalau misalnya terlewat pada saat ujian, bisa mengisi di luar jam ujian gitu link ikatnya. Dan ini langsung terhubung dengan link Google Form. Jadi tidak langsung ada di Erdiro, tapi kita hubungkan dengan link Google Form karena nanti link ikat ini akan dikelola oleh tim GKM untuk melihat sejauh mana kualitas layanan dosen dari sudut pandang mahasiswa begitu. Kemudian apa lagi? Oke, ini preview quiz ya. Ini tadi UTS sudah. Kemudian oh ini contoh yang isei Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kan kita pilihan ganda, kalau ini contoh yang isei. Rata-rata kami memberikan soal itu ya kalau di isei kan pilihan ganda gitu ya. Meskipun ada beberapa dosen juga yang masih suka memberikan soal bentuknya benar salah gitu. Nah, kalau isei Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan jawaban saja. Misalnya supply chain management adalah SCM adalah bedanya dengan logistik apa. Silahkan dijelaskan saja. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah LDRU bisa mendeteksi apakah Bapak Ibu menggunakan AI. Jadi, mohon Bapak Ibu kami harap kejujurannya untuk mengerjakan soal dengan sejujur-jujurnya dan sebaik mungkin. Kalau mau nanya AI, mendingan di luar ketika ujian gitu ya. Karena LDRU akan dengan mudah mendeteksi apabila Bapak Ibu melakukan kecurangan, apalagi dengan kopas jawaban dari AI. Itu akan terbaca karena sama-sama berbasis sistem informasi gitu. Jadi akan terbaca di sistem apakah Bapak Ibu menggunakan AI atau tidak ya. Nah, sebelum ada kecurangan itu lebih baik kita mengantisipasi saja, tidak perlu menggunakan AI pada saat ujian. Kemudian Bapak Ibu biasanya ujian itu ada batas waktunya, misalnya dalam satu ujian tengah semester, misalnya satu mata kuliah diampu oleh dosen, biasanya UTS akan diajukan oleh 2 dosen, dan masing-masing dosen akan mendapatkan pembagian jam. 30 menit untuk dosen A, 30 menit untuk dosen B. Jadi perhatikan waktunya secara baik-baik, apakah waktunya masih banyak atau tinggal sedikit ketika melaksanakan satu jenis ujian oleh satu dosen. Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Karena ini sebenarnya lebih banyak praktek ya kalau di LDRU. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya. Waktu kita masih sangat panjang nih. Bapak ya Bu Lulu. Banyakan praktek soalnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu. Untuk kelas sendiri itu di LDRU apakah
kalau rekaman itu direcord nggak ya Bu? Misalnya Zoom gitu kan kelas kami kebanyakan nanti kan daring ya. Apakah nanti bisa diakses lagi kayak gitu? Misalnya kan ada materi-materi yang terlewat atau mungkin ada yang lupa gitu. Nah, bisa dibuka lagi atau enggak gitu Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Siapa ya yang Bu Sasi? Oke, terima kasih pertanyaan Ibu. Tentu bisa diakses kembali Bu. Kalau misalnya menggunakan Zoom kan biasanya terrecord kemudian bisa diunggah di YouTube. Nah, link YouTube-nya nanti bisa diunggah oleh dosen ke Eldirunya gitu. Coba kita contoh di manajemen logistik kalau nggak salah di pertemuan awal Bu Lulu. Pertemuan satu materi pendukung. Ya, video pengantar. Misalnya kalau diunggah di YouTube, dosen akan menampilkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi udah langsung rekamannya di sini. Ya, tapi sebenarnya memang dari YouTube-nya. Atau kalau dalam bentuk link, nah seperti ini. Bapak Ibu akan langsung dihubungkan ke video rekaman. Gitu Ibu Sasi. Jadi linknya nanti akan langsung terhubung ke rekaman hasil perkuliahan. Eldiru memang bisa menyimpan file sampai 300 megabyte untuk satu kali unggah. Namun, saya rasa kalau misalnya mengunggah sebesar itu agak terlalu lama, jadi biasanya dosen akan langsung menghubungkan ke YouTube, jadi nanti yang disambungkan ke Eldirunya berupa link YouTube-nya, begitu. Apakah menjawab? Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanya ada tugas nggak ya, daripada nanya ke teman, bisa langsung cek LDRU-nya. Kalau misalnya lihat apakah ada penugasan, kapan deadline-nya, kemudian berapa banyak komponennya, gitu. Itu bisa detail ada di LDRU gitu. Ada lagi? Silahkan, ada lagi nggak Bapak Ibu? Ibu izin bertanya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Bu Sofia. Ya, kalau untuk pengisian absensi, Bu, apalagi absensi, kemudian ada izin sakit ya, itu untuk mengunggah surat sakitnya gimana, Bu? Terima Oke, kasih. Kit, biasanya kalau eh, di LDRU itu hanya absensinya aja, tapi untuk unggah surat izinnya itu di Terraversa. Mau boleh sekalian dibuka aja deh dulu Terraversanya. Sebenarnya beda di luar itu, tapi nggak apa-apa. Sakit untuk presensi sebenarnya sudah sih antara Terraversa. Di Terraversanya sudah ada di Kori ya Bapak Ibu ya akun Terraversa, atau Bapak Ibu bisa ketik aja terraversa.unsur.ac.id. Surat sakit atau surat izinnya langsung di sini. Karena dosen jarang memberikan fitur untuk room pengunggahan surat sakit di Eldiru. Jadi di Eldiru cukup mencantumkan tidak hadir gitu. Tapi kalau you can use mine. Ya pakai akun saya aja nggak apa-apa. Oh, pakai akun Kesmas ya. Oke. Enggak. Bisa diunggah di Terraversanya, Bu. Tunggu sebentar. Terraversa kalau misalnya Bapak Ibu ingin izin gitu ya, ada keperluan lain dan membutuhkan izin, nanti ketika diunggah akan diverifikasi oleh dosen yang bersangkutan. Sehingga nanti Bapak Ibu, nah itu, ini diverifikasi izin sakit. Jadi Ibu atau Bapak bisa mengunggah di setelah presensi itu biasanya unggah dokumen izin sakit gitu. Ini karena tampilan dosen ya. Jadi atau balik aja Bu Lulu ke tampilan verifikasi izin sakit. Nah, di bagian ada yang keterangan verifikasi izin atau sakit, nanti Bapak Ibu bisa mengunggah surat sakit atau surat izin di Terraversanya. Begitu Bu Sofia. Nanti tinggal di LDRU-nya tinggal diklik aja izin atau sakit. Oh ya, terima Gitu. kasih Bu.
Bu Yudi. Sama-sama. Ini sebenarnya masih terhubung, hanya Traversa masih perlu pemutakhiran kembali supaya bisa tersinkronisasi dan terintegrasi lebih baik dari Eldiru, Traversa, SIA, sampai sistem KHS itu Bapak sekalian. Gitu. Oh, atau ada lagi? Mau penugasan Ujian, atau Bapak. ujian? Karena Bapak Ibu akan sangat Karena Bapak sering Ibu akan berinteraksi. sangat sering berinteraksi di Eldiru gitu ya, bahkan dengan para dosen, mungkin penugasan, ujian, diskusi, pengumpulan tugas dan sebagainya itu sat- berapa sih Lulu ya? 1,5 tahun sampai 2 tahun Bapak Ibu menempuh studi bagi mahasiswa magister dan mahasiswa S3 itu semua akan berlangsung via Eldiru gitu. Kalau apa ada pertanyaan lagi? Ya, bisa Mudah-mudahan memberikan pencerahan memberikan pencerahan terhadap penggunaan fitur-fitur yang ada di Ibu. Eldiru ya Bapak Ibu. Cukup jelas ya, Bapak Ibu. Oke, nanti jika ada pertanyaan mungkin karena belum menemukan kendala ya, karena belum mulai kuliah, jadi belum ada apa kendala teknis. Semoga sih tidak ada ke depannya. Nanti misalkan biasanya ada kasus, kok ini materinya belum ada atau seperti apa, nanti bisa dikonfirmasi saja langsung ke dosen yang bersangkutan. Karena memang biasanya juga ada yang terlewat, ternyata belum nge-share ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke dosen, kok materi ini belum ada atau seperti apa itu. Termasuk juga tadi ya Bu Nindya ketika ada keterlambatan untuk penumpulan tugas, nanti juga bisa dikonfirmasi kembali apakah memang belum terkirim jawaban Bapak Ibu semuanya atau memang karena setting waktunya itu sudah ditutup. Nanti itu juga bisa dikonfirmasi ke masing-masing dosen yang bersangkutan. Termasuk biasanya juga peer assessment ya Bu Nindya, penilaian kelompok karena nanti kan ada juga beberapa yang tugasnya kelompok itu juga biasanya nanti ada penilaian kelompok itu juga yang sering terlewat tuh biasanya ada yang terlewat. Nah, itu nanti bisa juga Bapak Ibu untuk kemudian konfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau disampaikan kembali ke Bu Yudita? Ibu izin bertanya, Bu. Mumpung masih di sini, Bu Ani? Oke. Ibu izin bertanya terkait dengan Eldiru yang ada di tampilan. Tadi saya mencoba membuka. Berarti di My Course-nya itu masih kosong ya, Bu ya? Itu tergantung nanti pembelajarannya seperti apa atau bagaimana ya, Bu? Oke, Mungkin baik. bisa. Terima kasih Bu Ani pertanyaannya. Iya, karena Bapak Ibu baru mau KRS-an ya, kalau tidak salah. Karena KRS-nya belum dilaksanakan, sehingga mata kuliah atau daftar mata kuliah yang akan Bapak Ibu ampu selama semester gasal 2025-2026 ini belum tersinkronisasi dengan SIA. Jadi begitu nanti Bapak Ibu sudah melakukan KRS-an dan sudah di-ACC oleh dosen pembimbing akademik, nanti mata kuliah akan mulai muncul dalam ediru Bapak Ibu masing-masing. Kalaupun ternyata setelah di KRS sudah terisi, kemudian sudah di-ACC oleh pembimbing akademik, namun ternyata Bapak Ibu belum terenroll di mata kuliah tersebut, silakan langsung menghubungi dosen pengampu mata kuliah sehingga Bapak Ibu bisa dienrolkan secara manual. Begitu Bu Ani. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Semoga membantu. Baik, sudah cukup jelas nih Bapak Ibu? Oke, Jelas. jika sudah cukup, mungkin kita bisa mengakhiri sesi untuk penjelasan Eldiru. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ninja ya, di Fikes kita ada Satgas Eldiru untuk masing-masing jurusan. Kalau untuk Kesmas ada Bu Nindya, kemudian kalau untuk keperawatan ada kita Pak Hasbi, dan kalau farmasi itu nanti ada Bu Nian. Ya, untuk ilmu gizi itu juga ada Bu Katri ya, dan untuk ilmu penjas itu nanti ada Pak Arvin. Oke, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yudita atas penjelasannya yang sangat luar biasa, tadi sekaligus praktik ya. Histori Elgru juga disampaikan bahwa ini juga berawal dari COVID ya, dan sampai sekarang terus dikembangkan dan digunakan sebagai salah satu media pembelajaran di Unsur. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya dan juga nanti membantu proses tadi Bapak Ibu selama di Fikes ya, baik untuk yang magister ataupun juga untuk yang doktoral.
Terima kasih Ibu Yudita atas ilmu-ilmunya. Kita akhiri sesi untuk siang ini ya untuk El Diru. Saya selaku moderator terima kasih kepada Ibu semuanya atas partisipasi dan keaktifannya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Kinanti selaku MC pada sesi PKKMB hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.